Lazi kafaru sawa'un alaihim anzartahum an lam tunzirhum la yu'minum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, mau kita beritahu atau kita tidak ingatkan atau kita katakan ini loh yang benar, mereka tidak akan tetap beriman kecuali Allah yang memberikan hidayah. Jadi kita sebagai kalau saya bukan sebagai pendakwah, saya belum pantas dikatakan apologet, saya masih lebih hobi dikatakan penghujat ya teman-teman ya, karena memang saya niat saya membalas hujatan mereka dengan hujatan ya. Nah begitu juga keadilan di dalam Islam nampak ya teman-teman ya. Pertama, kenapa kita menjadi apologet, membuka komal-komal seperti ini. Kalaulah kita itu diibaratkan mancing di sebuah kolam. Sebagus apapun umpan kita, semahal apapun umpan kita, kalau Allah tidak menggerakkan ikan itu untuk makan umpan, maka ikan ini tidak akan memakan umpan. Tetapi kalau ada yang mu'alaf, contoh halnya semalam satu keluarga mu'alaf, 4 orang langsung di komal kami, alhamdulillah itu menjadi bonus, menjadi pahala bagi kami, menjadi imbalan yang diberikan oleh Allah, yaitu hadiah buat kami ketika kami melihat ada saudara kami yang kembali ke fitrahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu maha adil. Jadi pengorbanan kami, biasanya kami jam segini bergelut dengan anak, bergelut dengan pasangan, bercanda tawa, keliaran jalan-jalan keluar. Sekarang kami batasi waktu lebih sering di rumah, membuka komal-komal ini. Allah memberikan imbalan, Allah memberikan hadiah kepada kami ketika kami melihat ada saudara kami yang kembali ke fitrahnya, dan itu lebih dari apapun yang aku rasakan ya, dapat apapun seperti dapat uang. Itu ketika aku dapat uang sebanyak apapun aku nggak pernah mengeluarkan air mata atau terharu, tetapi ketika melihat saudaraku mu'alaf itu air mata akan menetes. Perasaan ini ya Allah, lebih kayak mana ya, tidak ada artinya apa yang aku dapatkan di dunia ini ketika aku melihat saudaraku kembali ke fitrahnya. Nah, ini menunjukkan kemahadilan Tuhan di dalam Islam. Ketika keadilan di dalam Islam itu kita bisa melihat perbedaannya dengan Kristen. Yesus menampakkan diri sebagai manusia. Nah, ini membuat tidak adil bagi yang buta. Ini menunjukkan Tuhan di Kristen tidak maha adil. Dan dia cuma menampakkan diri 2000 tahun yang lewat. Nah, umat sekarang mereka tidak menunjukkan, tidak pernah nampak wajah Yesus atau penampakan kepada Yesus. Kadang dipilih-pilih. Yang lucunya, Yesus zaman sekarang ke laki-laki dia menampakkan diri berbentuk awan, berbentuk cahaya. Ke perempuan dia datang dalam mimpi. Maksudnya apa? Mau bikin perempuan birahi. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan Nabi Muhammad itu apa? Tidak bisa iblis menyerupai Nabi Muhammad. Makanya jarang umat Islam, oh aku berjumpa dengan Nabi Muhammad, aku mimpi dengan Nabi Muhammad. Tidak pernah, jarang. Selama ini saya belum pernah mendengar ada saudara-saudari saya, termasuk saya sendiri, saya bermimpi dengan Nabi Muhammad. Saya sangat berharap. Karena memang Nabi Muhammad tidak bisa diserupai oleh iblis. Tidak bisa. Ini menunjukkan kepastian di dalam ajaran Islam. Keadilan yang selanjutnya, keadilan yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita sebagai ciptaannya banyak. Contoh, kita diberikan kemudahan dalam bertakwa. Ketika kita sakit, kita bisa ibadah dengan tidur, duduk, bahkan dengan cara menggerakkan mata aja. Ini menunjukkan keadilan kita, keadilan Tuhan kepada kita. Dan Tuhan tidak menampakkan ke dirinya atau menampakkan atau wujudnya kepada pilih-pilihan. Oh ke zaman ini, oh ke zaman itu, oh ke manusia ini, ke manusia itu. Allah berjanji, Allah akan bisa kita lihat ketika kita di surga kelak. Sama kita serentak. Ini bukti keadilan
Tuhan di dalam Islam. Nah, balasan-balasan yang diberikan oleh Allah kepada kita adil. Ketika orang berbuat jahat, ada hukuman. Ketika ada orang berbuat baik, ada balasan baiknya. Tidak ada Kristen. Walaupun yang satu sering ke gereja, yang satu sering ke micet, sama masuk surga. Bagus kalian berbuat maksiat aja, imbang. Di mana letak maha adilnya Tuhan? Yang satu berbuat baik, yang satu berbuat jahat, tapi sama tempatnya. Enak kali. Ini pembuktian di dalam Islam itu adil Tuhannya. Bahkan saking adilnya Tuhan, laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Kalau seandainya Tuhan sama dengan matahari, maka bintang akan iri. Ketika Tuhan sama dengan manusia, maka hewan akan iri, tumbuhan akan iri. Ketika Tuhan sama dengan laut, gunung akan iri. Ketika Tuhan sama dengan ikan, kuali akan iri. Ini bentuk kemahaadilan Tuhan di Islam. Tidak sama dengan ciptaannya. Jadi tidak ada yang iri. Kata hewan, masa Tuhan jadi manusia, aku dibikinnya jadi kambing. Cemburu kambing ini. Enak kali dia datang ke dunia. Aku kan ciptaannya juga. Sekali datanglah jadi kambing. Karena aku ciptaannya juga. Kok dia datang cuma jadi manusia? Begitu juga kutu air. Tuhan ini nggak adil. Dia datang jadi kambing. Sekali datanglah jadi kutu air. Jadi iri semua ciptaannya. Di Islam nggak ada keirian itu, teman-teman. Ya, saudara terkasih jemaat gereja yang hampir rubuh ini. Ini pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa taala adil, seadil-adilnya kepada ciptaannya. Bukti yang adil yang kedua, selanjutnya, ketika ada sepasang suami istri di dunia, yang lajang dulu ini, yang lajang, ya. Dia belum pernah nikah, belum pernah ngerasain daging koyak. Tahu-tahu dia mati muda. Di surga bisa dia minta. Matinya nggak mati penasaran. Ada bidadari. Enak bos di surga Islam. Ketika ada pasangan suami istri. Di dunia dia bertahan sampai akhir hayatnya. Tidak bercerai, berpisah. Setia satu sama yang lain. Tapi tidak memiliki anak. Di surga Islam dia bisa. Ya Allah, aku ingin merasakan mengandung seperti perempuan di bumi. Ya Allah, aku ingin merasakan sakitnya melahirkan. Gak ada umat Islam yang mati penasaran. Contoh, aku di dunia pengen naik mobil Ferrari. Gak ada. Minta Ferrari. Ini bukti keadilan. Bahkan bukan Allah saja. Nabi Muhammad begitu adilnya sama kita. Nabi Muhammad tidak duluan masuk surga. Nabi Muhammad menunggu kita. Itu keadilan. Ini ada Tuhan yang ciptain surga. Dia duduk sekarang di atas surga sana. Mang babi. Dia yang menciptakan surga, dia pula yang duluan. Umatnya di bumi masih joget-joget di gereja. Masih ada yang dalam tanah. Masih ada yang bayar koperasi, rentenir, bayar ansuran motor, bayar ansuran mobil, makan pakai Indomie. Tuhannya goyang-goyang kaki di surga. Apa adilnya? Nabi Muhammad SAW adil, Tuhan adil. Serentak kita masuk ke surga semuanya. Tetapi kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad duluan yang akan masuk surga. Baru antri gantian. Umat ini, umat Nabi ini, kecuali umat Kristen. Kalian berbondong-bondong ke dalam neraka. Adil, udah capek aku bilang dulu. Kristen, Yesus bukan Tuhan. Gak percaya kau?
Tiap malam aku buka komal. Yesus pun mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Tak percaya juga kau? Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Gak ada Yesus mengaku dirinya Tuhan. Kalian Tuhan kan? Masuk neraka kau, berbondong-bondong kau sana. Muhlis, monitor muhlis. Biasakan baca salam berdasarkan keimanan masing-masing ya, muhlis. Monitor. Cucu Haji Amin, apa yang kau bilang haram? Naik sini kau. Mana ada orang-orang typing tuh, mana ada berani naik. Mana ada mereka ini, mereka itu nggak seperti kita. Kita itu ada giroh. Kalau mereka GR yang ada. Kalau kita giroh, mereka GR. Sok hebat, berani typing aja, naik gak berani. Mana ada nyali orang tuh, mental nggak ada, mental kerupuk semua. Mental ayam sayur. Anak Tuhan, tapi penakut. Kami cuma anak manusia, buka komal kami di mana-mana. Naik kalian Kristen. Nah, itu kami. Cuma anak manusia. Anak Tuhan pecinta selangkangan ya. Nah. Iya. Buat selangkangan ya, anak Tuhan ya. Tuhan metong. Lanjut Tante. Gaya sok keras. Main typing. Udah dibilang sama Yesus, nggak percaya juga. Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, diutus. Yohanes 17:25, engkaulah yang telah mengutus aku, diutus. Kalian Tuhan kan bego. Umat Islam, Bible itu di luar kepala. Umat Kristen, otak yang di luar kepala. Takut kalian. Naik kalian di sini. Makanya sinkronkan dulu perjanjian lama perjanjian baru itu. Suruh janjian lagi biar nggak amburadul. Ini perjanjian lama perjanjian baru udah janjian nggak juga kompak. Di Bible itu ada 2 agama. Tuhannya beda-beda. Ada agama Yahudi, ada agama Kristen. Tuhannya beda. YHWH satu, Elohim, yang satu Yesus. Satu buku aja nggak kompak kalian tentang agama sama Tuhan. Tengok ya, Mazmur, Taurat, Injil, Al-Quran mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang satu. Datang Bible, bimbingan Belanda, nyuruh nyembah orang. Ini nih kitab suci anak angkat, nggak segolongan darahnya dengan kitab suci yang lain. Anak tiri Bible kalian, nggak sejalan. Beda golongan. Kalian Bible kalian itu golongan darahnya Z. Yang lain O kuat. Kalian Z, L kalian. Golongan darah Bible kalian itu L, longor. Di perjanjian lama apabila melihat Tuhan, manusia yang mati. Di perjanjian baru apabila melihat Tuhan, manusia yang mati. Di perjanjian lama, apa kata Tuhan? Jangan membunuh. Di perjanjian baru yang ngomong dibunuh. Di perjanjian lama Tuhan memberi rezeki. Di perjanjian baru Tuhan ngambil rezeki orang. Dicolongnya keledai, pisau cukur, anggur, kandung. Itulah, besok ganti tuh Bible kalian itu. Jangan Tritunggal, 3 dalam 1, 1 dalam 3, 1 lagi 2, 3, 5, 1, 1, 5, 5. Ganti Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tapi satu. Cocok. Jangan pakai Tritunggal lagi, pakai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jangan kalian katakan Yesus itu menggenapi datang ke dunia. Yesus itu bukan menggenapi, mengganjilkan. Kalau dia menggenapi, Tuhan itu harusnya jumlahnya 4.
6, 8, 10. Ini 3, itu namanya ganjil. Mengenapi tai kan. Ya, naiklah kalian Kristen bodoh nomor. Capek aku dari tadi minum lagi. Nggak mau, Female voice. nggak berani naik otennya. Oten berani tapping aja di bawah tuh. Itu tante udah pingsan deh macam minuman deh itu tante itu. Ya, kenapa nggak mau kalian naik oten-oten di bawah ini nggak mau? Hah? Ayo silakan naik kalian di sini biar kami ini. Kami kalau di sini menginjilin kami dapat puluhan loh. Nggak ada puluhan kami minta di sini. Kalau kalian lagi dalam gereja itu puluhan. Kalau nggak ada, Irwansyah disekra dulu, Irwansyah monitor Irwansyah. Assalamualaikum host, salam kenal semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Iwan ada yang mau disampaikan Bang? Oke. Bang Iwan Bolehlah saya untuk mendengar aja lah host. Ya, kita kasih buat satu ini ya untuk Oten ya, Oten ODGJ ya, mau kita kasih kursinya. Kalau nggak ada kursi kosong untuk Oten, kita rungkatkan hostnya, kan itu. Ya. Bagus. Nah, hostnya aja kita turunkan. Kalau nggak mau yang turun, hostnya kita turunkan gimana? Nah, saya rungkatkan nanti hostnya nih. Saya pakai kursinya bagi Iwan Sabit boleh kan? Naik Iya, kalian baik. Kristen. Kalau nggak naik kalian saya yang turun. Si Raja Sonang udah tidur, si Ratu udah tidur. Pokoknya naik tidur ini, enak aja lah ini orang ini. Dianggap kita cantik kayak ini. Ada nyara dirusak-rusak di atas katanya. Intermezzo. PST intermezzo aja, intermezzo dulu. Pancing Oten dulu. Lagu. Malas. Gak ada perpuluhan, malas lah. Ya buat teman-teman yang di bawah ya. Ini buat teman-teman ya. Jadi gini teman-teman yang di bawah ya. Kami yang di atas ini cuma mendapatkan satu amalan saja. Kalian bisa mendapatkan 2 amalan. Kami cuma amalan dakwah, amalan mengajak. Kalian bisa dapat 2 loh. Mengajak 1, zikir 1. Ketika kalian share ke oten ke grup RT RW, mana tahu ada otennya sana Pak RW-nya Pak RT-nya oten, share ke grup RW itu, mana tahu naik dia, dapat kalian amalan dakwah. Nah ketika kalian tap layar sambil zikir Allah, dapat lagi amalan dakwah. 2 amalan kalian dapat di bawah. Jadi kalian di sini mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari saya dan menjadi amal jariah bagi saya. Dan bagi kalian ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Amin. Amal jariah bagi saya dan kalian mendapatkan namanya dakwah, zikir. Nah, tidak membuang waktu, bukan menjadi tontonan saja, tapi menjadikan asbab mendapatkan pahala. Ya, jadi bukan nonton. Nah, kalau bisa, seandainya kalian rekam, pas ada otennya kalian bikin VT, terus VT ini FYP viral, gara-gara VT kalian ada yang mualaf. Masuk logika sama dia, betul juga ya. Kayaknya ini masa Tuhan jadi manusia, masa Tuhan belusukan, masa Tuhan iseng kali turun ke dunia mati. Akhirnya ada yang mualaf gara-gara VT kalian. Bayangkan. Jadi banyak amalan yang kalian dapat daripada nonton yang pargoy, daripada nonton yang au trot. Gitu loh. Ya, buat teman-teman jangan lupa apa yang disampaikan, ambil yang bermanfaatnya. Ya, kasih tahu ke anak-anak, cucu, ke ponaan, ke abang, ke adik, Yesus bukan Tuhan. Kenapa tahu dari mana? Ini di Komal Kak Dinda ada yang mengatakan seperti ini isi Bibelnya.
Cek ayat Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 14. Jadi Yohanes 3 nomor 17. Jadi ada ilmu yang kalian sampaikan kepada saudara kalian. Nah itu nanti mana tahu dia pergi ke luar negeri, ke daerah mayoritas Kristen, tetapi udah di dalam hati mereka udah ada iman dan udah ada pemahaman bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah ini membuktikan bahwa apa yang kita lakukan di sini bermanfaat buat saudara kita. Jangan dijadikan sebagai tontonan aja, jangan dijadikan sebagai penghabis waktu mau tidur aja gitu loh. Tante Mika Irma minta bantuan. Di mana dia? Buka komal dia. Tante itu banyak yang minta musik dulu katanya. Gimana? Oh, Itu banyak yang minta musik dulu katanya. Iya aku lagi ini juga lagi Irma live. Ya, biar aku putar musik. Iyalah. Dia buka komal ya. Oh ya aku janji sama dia, lupa aku. Aku izin lah ya Kak Dinda ya, lupa aku. Iya, Kak Dinda Tante. Bang Ter, semuanya. Ya, Tante makasih banyak udah mampir sini Tante ya. Semuanya teman-teman sehat selalu ya. Amin amin. Doa saya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sini banyak yang minta mau nyanyi ya katanya. Kita giveaway dulu ya. Tante udah pergi tinggal paman di sini ya. Gara-gara sepupu minuman dia jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting foto. Din kasih 8 Din. Indra Tambah Remix. Gara-gara sepupu minuman Asik. dia jalan sempoyongan. Hobi 8 dibuat 8.